Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Fitria Suci Susanti dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Izinkan saya menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan dengan menggunakan model 4F, modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Model 4F, facts, peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajaran, future, penerapan. Peristiwa yang saya alami, saya mempelajari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan alur merdeka. Saya mulai dari diri dengan merefleksikan pengalaman dan perasaan saat disupervisi oleh pimpinan, saat mensupervisi rekan sejawat, dan makna supervisi bagi pengembangan profesi. Di eksplorasi konsep, saya juga mengeksplorasi dengan membaca dan menyimak video tentang konsep coaching secara umum dan coaching dalam konteks pendidikan, paradigma berpikir dan prinsip coaching, kompetensi inti coaching dan tirta sebagai alur percakapan coaching, dan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Di ruang kolaborasi, saya membentuk komunitas praktisi dengan sesama JGP untuk berlatih melakukan praktek percakapan coaching secara bergantian. Ada yang menjadi coach dan ada juga yang menjadi kunci dan sebaliknya dengan alur tirta. Kemudian, setelah selesai melakukan praktek percakapan coaching ini, kami saling merefleksikan diri setelah melakukan praktek percakapan coaching dan mendapatkan umpan balik dari fasilitator. Di demonstrasi kontekstual, saya juga melakukan praktek coaching dengan 3 JKP lainnya untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian JKP dengan secara bergantian. Ada yang menjadi coach, kunci, dan pengamat. Di elaborasi pemahaman, saya melakukan elaborasi pemahaman mengenai coaching dalam ranah supervisi akademik melalui proses tanya jawab dan diskusi bersama instruktur. Di koneksi antar materi, saya menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi coaching dengan materi-materi sebelumnya dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Di aksi nyata, saya akan mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Perasaan saya pada saat mempelajari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, tentunya perasaan saya sangat senang, bersemangat untuk terus belajar, dan antusias aktif untuk menggali informasi karena banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan di modul 2.3 ini dan semakin bertambah ilmu pengetahuan saya tentang bagaimana praktek percakapan coaching dengan sebagai coach, sebagai kunci dengan teman CGP dengan menggunakan alur theta membuat pemahaman saya semakin paham. Dari praktek coaching ini, saya yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan ketika saya menjadi coach mengajukan pertanyaan berbobot pada bagian identifikasi untuk dapat mengembangkan kekuatan dan potensi dari kunci. Dan sebaliknya, pada saat saya menjadi kunci, saya juga merasa nyaman karena di sini coach menunjukkan keakraban atau kesetaraan, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah yang juga disebut dengan kemitraan. Situasinya dalam prosesnya pun menjadi kreatif dan memaksimalkan potensi, sehingga saya semakin bersemangat untuk belajar lagi dan berusaha memahami tentang kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot.
Pembelajaran yang saya dapatkan di modul 2.3 menurut saya keterampilan coaching ini perlu dimiliki oleh pendidik. Yang sudah saya ketahui bahwa coaching merupakan metode pengembangan diri di mana saya juga mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya coaching dalam konteks pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Keterampilan coaching perlu dimiliki oleh para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching ini juga sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid dengan paradigma berpikir coaching. Coaching menjadi pendekatan yang memberdayakan. Paradigma berpikir coaching tersebut adalah fokus pada kunci atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersifat terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Di dalam prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata atau frase kunci pada definisi coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Di prinsip dan paradigma berpikir coaching ini sangat perlu digunakan dalam proses supervisi akademik, di mana kompetensi inti coaching penting dipahami, diterapkan, dan dilatih terus-menerus, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sedangkan dalam percakapan coaching itu sendiri kita menggunakan alur tirta, yaitu T tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, T tanggung jawab. Pelaksanaannya juga ada 2 paradigma utama yang menjadi landasan kita menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yaitu paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Proses tindak lanjut yang meliputi refleksi, perencanaan pengembangan diri, dan pengembangan proses pembelajaran. Jadi pada intinya di sini keterampilan coaching ini perlu dimiliki oleh pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi. Dengan memiliki paradigma berpikir coaching, kita bersama akan meningkatkan peran kita di sekolah sebagai seorang supervisor dalam rangka mengembangkan diri dan rekan sejawat. Penerapan yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, saya yakin bahwa saya bisa menerapkan coaching ini dalam memfasilitasi perubahan perilaku dan perubahan mindset seseorang yang sebelumnya sudah tahu menjadi lebih tahu lagi dari sebuah dialog antara seorang coach dengan coachee. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam proses coaching ini juga harus dapat mendorong coachee berpikir secara kritis dan mendalam yang bermuara pada mendorong coachee dalam menemukan kekuatan diri dan potensinya untuk terus dikembangkan secara berkesinambungan atau menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat untuk menemukan sebuah solusi dari permasalahan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, dengan mempelajari modul 2.3 ini bisa menerapkannya dengan rekan sejawat di sekolah sehingga semua mampu menjadi coach yang baik bagi murid maupun orang lain. Demikian jurnal refleksi Dwi mingguan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Apabila ada salah kata dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.